Cuma 4 orang, kita mulai aja ya. Udah ada belum gambarnya? Udah, Kak. Oke. Ini aku jelasin dulu ya. Soalnya kan nanti kalian bakal ada kisi-kisi ujian madrasah kan? Nah, kata Mehmet ini disuruh dijelasin. Soalnya kalau misalnya aku cuman jelasin lewat chat itu kayak pasti kurang ngerti kan? Nah, aku jelasinnya singkat-singkat doang kok. Nah, jadi kita itu akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada presentasi saya kali ini, saya akan menjelaskan tentang short message and label. Nama saya Sarah Ananda. Okay, let's jump to the first slide. The first one is short message. Short message is a brief text message sent to or from a mobile phone subscriber through the short message service SMS. Jadi pesan merupakan informasi atau pemberitahuan yang dikirimkan seseorang kepada orang lain baik dengan menuliskannya pada kertas atau mengirimkannya melalui mobile phone. Karena zaman sekarang kan udah nggak jangan banget nulis di secari kertas gitu ya, di notes. Biasanya tuh kita bakal nulisnya karena setiap orang tuh udah pada punya handphone kan. Nah, purpose of message. Jadi purpose of short message ini adalah to send an information message or information to other people, friend or family. Jadi tujuannya dari message ini adalah untuk mengirimkan informasi atau pesan yang dikirimkan kepada seseorang atau orang yang banyak. Jadi tujuannya adalah untuk memberitahu, untuk mengasih tahu informasi untuk orang yang akan kita tuju itu. Jadi kalau misalnya kita mau ngasih tahu kita pergi kemana atau mungkin sesuatu yang penting. Ini ada yang masuk, bentar ya. Nah dulu ya.
Udah ada kan gambarnya ya? Nah, tadi kan tujuannya tuh. Nah, lalu ada generic structure of short message. Jadi struktur dari short message. Nah, generic structure ini ada 3. Yaitu pertama adalah receiver, merupakan tujuan pesan yang kita sampaikan. Sebab penerima pesan tersebut, bagian ini penting. Jangan sampai kita salah mengirim pesan. Yang tadinya maksudnya kita ingin mengirim ke teman kita menjadi ke orang tua kita atau sebaliknya. Itu jangan sampai ya. Terus yang kedua itu ada content or body. Jadi isi dari pesan yang akan disampaikan sesuai dengan namanya atau short message, maka tulislah pesan dengan kalimat yang singkat dan jelas. Yang ketiga adalah sender, siapa pengirim pesan tersebut. Bagian ini merupakan pesan bagi pengirim pesan agar penerima tidak menganggap pesan Anda misterius. Jadi kalian harus ngasih tahu tuh di bawahnya, atau mungkin kalau di mobile phone yang nomornya sudah tersave bakal ada. Nah, kalau yang belum ada, kalian harus kasih tahu nama kalian. Nah, ini adalah contoh written message. Jadi yang tertulis, contohnya kayak gini. Dear Ratna. Nah, Ratna ini kan tadi ada sebagai receiver atau penerima. Nah, terus ada yang kedua, content or body. Jadi, hi, where are you? I come to your class to return your pen just now, but you were not in. So, I put your pencil on your table. Thanks for it. Jadi ini ada konten dan benihnya secara singkat dan jelas. Lalu yang terakhir ada Bella, yaitu pengirimnya. Lalu ini ada contoh dari electric message atau pesan elektrik atau SMS. Jadi kayak tuh Betty. Kayak Betty tuh receiver juga. I'm sorry I can come to your house to do our English text this afternoon. I must take my mother to the doctor because she has a headache. What if we do it tomorrow? Nah, terus ini tuh kayak ini Donna kayak ngasih tahu kan dia secara singkat, dia ngasih tahu kalau dia tuh nggak bisa mengerjakan tugas bahasa Inggrisnya sore ini. Jadi dia harus mengantarkan ibunya ke dokter karena sakit kepala. Jadi dia nanya apa kita dapat mengerjakannya besok. Nah, seperti itu. Jadi berarti short message ini ada 2. Yang pertama itu ada di written message dan ada di electric message. Tapi mungkin saat ini lebih banyak di electric message ya. Nah, yang kedua itu tentang label. Ada yang tahu nggak sih tentang label? Ada tahu nggak? Ayo apa? Oke, label tuh kayak labeling gitu ya, kayak label is information contained in the outer packaging of a product or goods. Label adalah informasi yang ada dalam kemasan produk tertentu. Kayak biasanya itu ingredients-nya seperti itu. Nah, apa sih tujuannya? Jadi purpose of label is to give detailed information about a product. Jadi memberikan informasi rinci mengenai produk tertentu. Jadi kita lebih tahu apa yang akan kita beli dan apa aja sih yang ada di dalamnya. Lalu, the product packaging label usually provides some of other information. Yang pertama itu adalah name of the product, kayak nama produknya, content on amount, jumlah. Nomor 3 itu description, penjelasan singkat seputar produk itu, ingredients, komposisi. Yang kelima itu ada nutrient facts, informasi gizi. Yang keenam, use, kegunaan. Yang ketujuh, indication to use and dosage, cara menggunakan dan dosisnya. Direction to store, petunjuk penyimpanan. Dan yang terakhir itu expiration date atau tanggal kadaluarsa. Biasanya sih nggak semuanya ada, tapi yang paling penting itu pasti tanggal kadaluarsa, namanya, komposisinya. Nah, ini adalah contoh dari example of medicine label. Jadi ini adalah contoh label yang ada di dalam obat. Nah, kayak di sini kayak fixed formula 44 cough and sore throat lozenge. Nah, dari kita lihat ini sih ada sore throat. Sore throat itu artinya sakit tenggorokan. Nah, di sini tuh ada active ingredients itu per drop atau per tetesnya itu mengandung benzoin 7.5 mg, dextromethorphan hydrochloride 5 mg, dan purpose itu untuk oral anesthetic, cough suppressant. Jadi kayak cuma digunakan untuk batuk dan penggunaan di kayak tenggorokan gitu. Lalu selanjutnya adalah example of beverage label, yaitu adalah ini contoh dari label minuman. Ini ada Indo Coffee Mix.
Nah, di sini tuh ada nutrition facts-nya yang bisa kalian lihat, kayak nilai gizinya, apa aja sih yang terdapat di Indo Cafe Coffee Mix ini gitu. Nah, biasanya kayak gitu. Nah, terus yang terakhir itu ada example of food label. Kayak di sini ada mini Oreo original chocolate biscuit and vanilla cream. Nah, ada ingredients-nya, ada nutrient facts-nya, terus packaging itu kayak gimana, jadi kayak kelihatan kan mini Oreo original, terus ada terdapat. Dan biasanya itu bahan-bahannya, tapi yang paling penting adalah expired date-nya. Oke, gitu aja. Ada yang mau nanya nggak? Ada nggak yang paham nggak? Kayak cuman 7 orang, ntar kayaknya dikasih aja ya di PPT-nya. Kalian ada yang mau nanya nggak kayak gimana? Ini pada ada apa nggak ada ini? Kalian tadi udah pada isi absen belum? Udah kak. Kok apa sih, Google Form itu responnya kok dikit banget ya, kayak cuma 13. Padahal soalnya ada yang di PPT loh, itu nanti kalian itu nilai kok, bukan buat saya, maksudnya itu nanti saya kasih ke Mem Eti buat kalian, nilai kalian gitu sih sebenarnya. Kalian kerjain aja sebesarnya. Apa kak? Apa kak? Anak laki tuh emang kayak males banget. Iya ya. Ya. Kayak sama guru aja susah, apalagi sama orang lain gitu iya, kak. Iya betul sih. Iya. Makanya itu, padahal itu buat kalian ini aja, itu kisi-kisinya buat nanti kan ujian madrasah itu. Iya. Makanya sebenarnya gitu. Kalian tapi ngerti nggak sih coba short message? Kalian ngerti nggak? Gampang kok. Ya pasti kalian. Ini kan kayak pengulangan kan, kalian udah pernah belajar kan yang short message, label gitu sih. Kan jam berapa? 11.21 Pak, cuman sejam doang. Paling nanti aku kasih PPT-nya aja ya di WhatsApp group. Ini diem-diem aja nih. Muhammad Alif ada apa enggak ada ini? Nizar ada nggak ini? Fahriza, Tirta Rayana, Nisrina Alia. Kok diem aja yang ngomong, Naila doang ini. Ya udah, kayaknya cukup aja deh. Aku mau kasih PPT-nya di ini, aku SS dulu kan ya. Aku mau kasih PPT-nya di grup juga dulu ya. Ya udah ya. Saya rasa cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kalian tahu gak, sebenarnya hari ini itu kalian direkam juga, terus yang pada masuk nih mendapatkan nilai tambahan. Nanti kita sortir ke Bu Eti untuk penilaian terakhir. Lalu selanjutnya saya akan menunjukkan Google Form yang biasa saya gunakan dalam pengajaran bahasa Inggris di kelas 93 di MTS 17. Yang pertama biasanya adalah daftar hadir siswa. Nah, biasanya saya sebelum memulai pembelajaran, saya menyuruh siswa untuk mengisi daftar hadir yang mereka bisa isi saat waktunya pembelajaran dimulai. Nah, dari
Daftar hadir ini dapat diketahui melalui mana saja yang mengikuti pembelajaran atau tidak, walaupun hanya melalui WhatsApp grup, tapi kita dapat mengetahui siapa saja. Lalu kita buka spreadsheet-nya untuk melihat ada berapa respon dalam yang menjawab Google Form. Nah, dapat dilihat bahwa di sini terdapat banyak responden atau murid yang menjawab hadir. Rata-rata hadir, hanya ada 1 orang yang tidak hadir saat itu atau setiap harinya. Respon mereka bagus untuk dalam mengisi daftar hadir, yaitu adalah cepat, karena saya memberikan waktu, karena waktu pembelajaran itu hanya dari jam 8 sampai jam 9, maka di jam 8.15 saya akan menutup Google Form-nya, jadi mereka harus cepat-cepat mengisi Google Form tentang daftar hadir mereka. Lalu selanjutnya adalah Google Form tugas. Dalam pertemuan pertama saya, yaitu adalah past continuous tense. Di sini terdapat ada nama siswa, lalu the past contoh soalnya, the past continuous also known as subject untuk to be. Were adalah seperti ini, adalah contoh dari Google Form tentang past continuous tense. Yang pertama itu the past continuous tense also known as. Nah, siswa dapat menjawabnya juga karena saya menaruh dengan pilihan ganda. Lalu subjek untuk to be was, example, how much, the use of past continuous. Lalu selain dari pilihan ganda, saya juga menuliskan isian. Tuliskan salah satu contoh past continuous agar siswa paham seperti apa sih contoh past continuous, agar mereka bisa tahu penggunaan dari past continuous tense itu sendiri. Nah, lalu terdapat 30 jawaban yang telah dijawab oleh siswa. 30 ini saya diantaranya siswa-siswa sudah banyak yang menjawabnya. Rata-rata nilai mereka pun ada yang tercapai, ada yang juga yang masih belum bisa menjawabnya atau skornya masih kecil dikarenakan mungkin kurang membaca, karena saya sudah memberikan, karena saya lupa untuk memberi karena mereka mungkin tidak membaca materi yang telah saya berikan di WhatsApp biasanya, karena semua jawaban atau soal yang ada di grup atau PowerPoint saya itu rata-rata ada untuk menjawabnya. Seperti itu. Lalu selanjutnya itu ada Google Form pertemuan kedua saya, yaitu adalah report text activities. Nah, seperti yang bisa dilihat, saya mengambil report text itu yang sangat relevan dengan sekarang, yaitu tentang wabah virus COVID-19 yang sangat menyerang atau banyak menjangkit orang. Pada itu saya mengambil tema COVID-19 dalam report text soal atau materi yang akan saya berikan. Jadi siswa dapat melihat kerelevanan ini dengan report text, karena report text sendiri itu adalah informasi, yaitu memberi tujuan informasi yang akan diberikan kepada siswa untuk mereka ketahui. Nah, dapat lihat di sini adalah beberapa soal pilihan ganda.
Nah, selain pilihan ganda, saya juga menuliskan contoh soal dengan true false. Lalu dari soal itu tersebut, namun minat siswa dalam menjawab Google Form ini menurun, yang dari tadi 30, sekarang cuman hanya 13 siswa yang menjawab Google Form tentang hypothesis activities. Ini adalah statistiknya mereka menurun dan menjawabnya. Di sini ada beberapa jawaban yang paling mudah digunakan juga, yang paling mudah mereka bisa jawab langsung. Saya hanya bisa karena guru pamong yang tidak ada di MTS memberitahu bahwa soal itu hanya dalam 10 atau hanya 5, maka saya hanya membuat 10 per 5. Namun walaupun yang menjawab sedikit, namun kata-kata nilai yang mereka dapatkan di Google Form yang tentang hypothesis ini nilainya lebih baik dan lebih bagus dari sebelumnya. Kata-kata hampir mencapai target dari nilai yang saya berikan. Lalu yang terakhir adalah Google Form tentang short message and labels. Nah, di assignment short message and label ini saya berikan juga tentang nama siswa dan pertanyaan-pertanyaan berupa pilihan ganda. Sebelumnya saya menjelaskannya melalui Google Meet, yaitu tentang short message and label. Jadi saya nggak berikan di WhatsApp grup, tapi saya menjelaskan secara langsung dan saya memberitahu contoh dari short message dan label itu tersebut. Namun memang di sini terdapat yang menurunnya minat siswa dalam menjawab sangat drastis, karena yang saya tahu juga, karena saya baru tahu bahwa mereka terjadi miscommunication antara saya dan anak-anak murid dan guru pamong, bahwa ternyata saat itu mereka melakukan pencocokan nilai serta jadi hanya ada sedikit yang bergabung di Google Meet dan maka yang menjawab pun juga, dan saya telah melakukan pertemuan kedua yang sudah saya rekam, tetapi hanya dalam bentuk file yang saya rekam itu terpotong, jadi tidak bisa saya tampilkan secara lengkap atau secara full. Begitulah tentang Google Form daftar hadir dan kuis-kuis yang telah saya berikan selama saya mengajar di MTS 17 dengan kelas 93 setiap hari Selasa jam 8 sampai jam 9. Semoga kedepannya anak muridnya lebih, menurut guru pamong pun mereka memang jarang kayak susah untuk mengerjakan tugas karena pembelajaran jauh ini kan, karena pembelajaran online ini. Maka dari itu saya rasa mungkin menjadi penyebab juga mereka kurang dalam menjawab Google Form yang telah saya berikan, walaupun soalnya itu gampang atau soalnya itu memang sedikit. Begitu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, great night. Before we learn our new topic is about past continuous, let me introduce myself. My name is Sarah Daya Ananda. You can call me Miss Sarah or Kasara. See you in my class today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.